Jumat kemarin seakan menjadi hari Jumat istimewa yang mengukir sejarah penting bagi penyanyi Petra Sihombing. Pasalnya kemarin Petra akhirnya resmi menikahi aktris Firina Sinatria setelah 2 tahun menjalin kasih. Menyambut hari pernikahannya, Petra dan Firina pun memilih tema warna serba putih. Maka mulai dari busana sang ibunda hingga gaun pengantin Firina pun diwarnai khas balutan serba putih. Sedangkan Petra memadukan kemeja warna putihnya dengan paduan jas warna biru, terlihat serius berdebar-debar mempersiapkan diri jelang pemberkatan di Gereja Immanuel Jakarta Pusat. Karena sekali untuk seumur hidup, Petra akan mengutas janji suci pernikahan bersama Firina yang terlihat cantik mengenakan gaun pengantin serba putih. Ya, biar anda masukin di lobby butuh Paris atau di Paris atau di Peking kan kayak niatin. Ya, boleh hadap ke mama tolong kancingin, boleh. Ya. Petra hadap mama, lihat mama. Udah gak pernah sekarang. Iya. Ya. Dan ke sini ya, kamera ini. Ayo. 1, 2, 3. Dan sekali lagi. 1, 2, 3. Aku sekali 1. Hai. Akhirnya. Buka aja pintunya. Senyum ya, makanya. Keramik. Akhirnya ku menemukanmu. Dan Petra serta Firina pun mantap menuju Gereja Immanuel mengucap janji suci pernikahan yang uniknya diwarnai serangkaian momen ganjil. Pasalnya tidak hanya menggelar seremoni pernikahan secara tertutup, Firina pun memasuki altar gereja hanya dengan didampingi Petra menyisakan tanya. Jika lazimnya pengantin wanita diantar ke altar oleh sang ayah, tapi mengapa pada pernikahannya kemarin, Firina justru seorang diri hanya ditemani Petra menuju altar pemberkatan pernikahan mereka? Di mana sosok ayah Firina? Entahlah. Yang jelas, menghadapi pemberkatan pernikahan untuk pertama kali seumur hidup, Petra mengaku sempat dilanda ketegangan luar biasa. Nih Petra, oke lah sini nih. Pet, bentar doang. Kuncinya dong. Yoi. Oh, betul. Pemberkatannya berjalan lancar, senang banget akhirnya. Tadinya enggak sampai akhirnya udah jalan berdua masuk ke gereja. Gue baru kayak, oh ini beneran ya. Terus udah dari situ mulai ya. Untungnya tadi Pak Pendeta Binsar ini banget sih, membawanya dengan cukup santai menurut aku. Jadi akhirnya kitanya nggak terlalu tegang. Pas awal mulai ya tegang banget gitu, pas dia udah mulai khotbah kita merasa kayak oh message-nya bagus ya, message yang dia sampaikan bagus banget, banyak banget memberkati kita. Menikah denganku. Uniknya tidak hanya sang pengantin wanita, momen pernikahan Petra kemarin pun diwarnai janggal karena meski terlihat datang mendampingi Frankie Sihombing ayah Petra, tapi toh artis Feby Febiola tidak terlihat ikut menghadiri pemberkatan pernikahan Petra di dalam gereja. Apa yang sebenarnya terjadi? Sempat dikabarkan tidak terima jika Feby Febiola menikahi Frankie sang ayah. Mungkinkah Petra melarang Feby Febiola ikut menyaksikan pernikahannya? Benarkah karena diwarnai serangkaian pemandangan ganjil, pemberkatan pernikahan Petra dilangsungkan secara tertutup? Entahlah, yang pasti meski tidak terlihat dihadiri oleh sejumlah keluarga seperti ayah Firina hingga Feby Febiola sang ibu tiri Petra, tapi pemberkatan pernikahan Petra dan Firina berlangsung hikmat penuh haru. Iya, next. Nangis pasti sih. Nangis Kita pas berdua nangis. ketemu orang tua. Iya pas. Terima kasih Pak Iya. sama orang tua, terharu di situ. Sama overall sih apa ya, berjalan sangat baik sih dan cukup simpel sih ya acaranya tadi. Lega banget yang pasti karena momen yang ya sebenarnya pemberkatannya paling ditunggu juga sih. Yang paling Selain sakral. resepsinya itu udah lewat 1, paling enggak udah lega, sangat lega dan
senang karena banyak yang bantuin juga, terus dan semuanya support, jadi kita beruntung banget sih udah bisa terlaksana hari ini. Buat Petra, selamat menempuh hidup baru, selamat mengarungi kehidupan bermandiri, terus saling sayang, diberkati terus sampai ngasih gue cuci yang banyak. Thank you. Telah ku temukan yang aku impikan. Ya, apapun yang terjadi, pernikahan adalah sebuah momen bahagia yang patut dirayakan dan diberkati dengan doa-doa indah menyambut lembaran hidup baru sang pengantin. Dan kebahagiaan pesta pernikahan Petra serta Firina kemarin pun berlangsung serba unik. Keduanya tidak hanya kompak mengenakan sepatu kets warna putih bertuliskan status baru mereka sebagai Mr. dan Mrs. Petra Sihombing, tapi juga kompak memilih destinasi bulan madu yang tak biasa. Pasalnya jika banyak selebriti yang memilih destinasi bulan madu romantis dan mahal seperti Paris, Prancis, Korea hingga Kepulauan Maldives di luar negeri, Petra dan Firina justru memimpikan bulan madu yang bernuansa alam serta menjanjikan petualangan seru di kawasan Nepal yang dekat dengan pegunungan Himalaya. Biar nggak pegel, biar bisa berdiri lama-lama, sama emang senangnya pakai sneakers sehari-harinya juga, jadi memutuskan pakai sneakers. Kita pengen mingle dengan yang karena yang kita undang juga deket-deket banget, jadi pengennya ngobrol. Aku ngerasa sama Petra tuh kayak sefrekuensi aja, dari ngobrol, dari Bercandaan. Bercandaan, terus hal-hal yang kita lakuin tuh bisa saling berkesinambungan gitu loh, kayak bisa berjalan berdampingan gitu. Jadi aku ngerasa kalau sama Petra aku bisa jadi diri sendiri, itu sih yang penting, karena hal terakhir yang paling kita nggak mau adalah Jadi di orang lain. Jadi orang lain sih waktu sama pasangan kita. Pengen ke Nepal. Nepal tapi nggak langsung, nanti deh. Belum tahu kapan. Lihat waktunya. Kenapa milih Nepal? Dia suka banget Nepal. Gue juga penasaran banget Kathmandu, jadi pengen kesana, pengen lihat di sana. Suka yang daerah-daerah yang seru gitu. Biasa. Karena kau jaga tulus cintamu, ternyata kamu yang kutunggu. Dan malam puncak Indonesian Box Office Movie Award IBOMA 2018 sukses dihelat secara meriah tadi malam. Ajang bergengsi yang sudah 3 kali digelar ini telah melahirkan para pemenang dari 15 kategori yang diperebutkan. Lalu seperti apa kebahagiaan para pemenang membawa pulang piala IBOMA 2018 dari film terbaik, pemeran utama pria terbaik, pemeran utama wanita terbaik, serta sejumlah kategori yang diisi deretan bintang kenamaan? Langsung saja kita simak liputannya hanya di Hotshot, usai jeda pariwara yang berikut ini. Malam puncak Indonesian Box Office Movie Awards atau IBOMA 2018 sukses dihelat tadi malam. Ajang bergengsi yang sudah ketiga kalinya digelar secara berturut-turut sejak tahun 2016 lalu oleh SCTV ini telah melahirkan pemenang dari 12 kategori yang dinilai oleh 7 juri, serta 3 kategori yang dipilih berdasarkan raihan penonton. Selain dimeriahkan oleh beragam pertunjukan dan hiburan dari pengisi acara, ajang IBOMA 2018 juga menghadirkan nuansa berbeda saat ada 5 film horor dari 10 film box office di tahun 2017 yang masuk penjurian IBOMA 2018. Dan film horor kembali menunjukkan taji saat film Pengabdi Setan memborong 7 piala dari sejumlah kategori, termasuk Ayu Laksmi sebagai peraih pemeran pendukung wanita terbaik, hingga M. Adia, bocah berusia 7 tahun yang berhasil menyabet piala pendatang baru terbaik. Pendatang baru terbaik Indonesian Box Office Movie Awards 2018 diberikan kepada M. Adia dalam film Pengabdi Setan, produksi Rapi Film. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih kepada kedua orang tuaku, Om Joko, Rapi Film,
Juga terima kasih buat SCTV. Pemeran pendukung wanita terbaik Indonesian Box Office Movie Awards 2018 diberikan kepada Ayu Laksmi dalam film Produksi Setan, produksi Rapi Film. Untuk seluruh penonton film Pengabdi Setan di seluruh tanah air, terima kasih banyak. Ini penghargaan ini kalau bisa saya bagi untuk semua yang nonton, 4,2 juta penonton kita bagi-bagi ya sayangnya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ini sungguh merupakan satu kejutan yang luar biasa. Saya sebagai pendatang baru juga sungguh merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan dipercayakan penghargaan ini kepada saya bisa untuk belajar lebih banyak ya. Tak hanya dari sisi pemain, film besutan sutradara kondang Joko Anwar ini juga berhasil mengungguli nominasi lainnya dalam kategori trailer film terbaik hingga original soundtrack film terbaik yang berhak dibawa pulang oleh The Spouse lewat lagu Kelam Malam. Meski lirik lagunya bernuansa cinta, tapi saat berpadu dengan gambar, lagu Kelam Malam mampu mengusik, menggetarkan dan menghadirkan ketegangan bagi setiap penontonnya. Begitu trailer film terbaik Indonesian Box Office Movie Awards 2018 diberikan kepada Pengabdi Setan. Kategori original soundtrack film terbaik jatuh kepada Kelam Malam. Penyanyi The Spouse dalam film Pengabdi Setan. Kita juga emang nggak pernah punya ekspektasi musik Kelam Malam bakal jadi best soundtrack di sebuah perfilman Indonesia gitu. Kita buat lagu itu hanya untuk emang kerjaan kita untuk bikin musik di dalam film. Bang Joko menginspirasi kita juga gitu untuk membuat sebuah lagu yang tematik ya. Tapi juga tidak melepas genrenya The Spouse. Kita 50s, 60s Indonesia yang kita jaga di situ gitu. Tak cukup dengan 4 piala, Pengabdi Setan kembali mengukir kejayaan. Film dengan raihan 4,2 juta lebih penonton tersebut juga mentasbihkan Joko Anwar sebagai sutradara terbaik. Bagi Joko, ini bukan semata pencapaian pribadi untuknya. Lebih dari itu, sineas satu ini sangat berbangga saat film Indonesia mendapat raihan penonton terbanyak sepanjang masa di tahun 2017 lalu dengan 44 juta penonton. Sutradara terbaik Indonesian Box Office Movie Award 2018 diberikan kepada Joko Anwar dalam film Pengabdi Setan, produksi Rapi Film. Terima kasih buat juri. Terima kasih buat juri, Ibu Oma terima kasih. My lovely producers, Pak Gop, Pak Sunil, thank you for. Terima kasih untuk tadi kan Indonesia ya. Terima kasih udah ngizin saya untuk bikin film ini. Sebuah negara yang penduduknya hanya 50 juta, satu film bisa ditonton oleh 14 juta penonton. Indonesia sejauh ini yang paling tinggi masih 7 juta penonton. Jadi kita masih bisa seharusnya menjual tiket lebih banyak, lebih disukai oleh penonton. Dan untuk bisa disukai oleh penonton, film Indonesia harus meningkatkan kualitas. Tahun lalu itu film Indonesia ditonton oleh 44 juta penonton. Dan itu adalah angka yang terbesar sepanjang sejarah film Indonesia. Dan saya rasa ini disebabkan karena kesadaran para filmmaker, produser, pembuat film yang semakin percaya bahwa kalau misalnya membuat film dengan baik akan diterima oleh penonton. Jadi ini adalah satu milestone untuk perfilman Indonesia dan harus dilanjutkan lagi. Kesuksesan film Pengabdi Setan digenapi ketika film yang dibintangi Tara Basro ini berhasil menyabet penghargaan sebagai film box office terbaik di ajang IBOMA 2018. Kebahagiaan semua kru dan pemain yang terlibat kian lengkap saat film ini juga diputar di puluhan negara lainnya dengan sambutan tak kalah hangat dari negeri sendiri. Dan pemenang film box office terbaik Indonesian Box Office Movie Awards 2008 diberikan
nggak turun tadi ya. Diberikan kepada 1, 2. Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Penonton Pengabdi Setan 4,2 juta penonton, dan saya rasa ini adalah satu harapan bahwa film yang laku bisa tidak berkompromi untuk kualitas dan estetika. Jadi ini akan membuat saya dan teman-teman lebih semangat lagi untuk bikin film yang berkualitas. Dan sebagai film terlaris di tahun 2017, Pengabdi Setan yang juga memborong banyak piala di ajang IBOMA 2018 mampu mementahkan stigma selama ini bahwa film bagus tak terlalu diminati pecinta film Indonesia. Dan penghargaan box office tahun ini, Indonesian Box Office Movie Award 2018, kita berikan kepada 1, 2, 3. Pengabdi Setan. Dengan penonton terbanyak di tahun 2017, dan ini adalah kerja kolektif semua artis, semua karyawan yang terlibat di Pengabdi Setan. Terima kasih kepada SCTV. Bahwa sekarang itu momentumnya lagi sangat bagus sekali. Jadi untuk perfilman Indonesia beberapa tahun terakhir, dua tahun terakhir itu sangat berkembang dengan pesat. Jadi kita melihat bahwa IBOMA ini juga tepat sekali momentumnya, waktunya, dan kita akan terus mendukung perfilman Indonesia supaya kita percaya bahwa tahun-tahun ke depannya tadi yang seperti dibilang oleh Pak Gop, Pak Joko Anwar, bahwa di Indonesia itu sebetulnya film nomor satunya harusnya bukan cuma 7 juta penonton, tapi juga bisa sampai 70 juta penonton. Indonesian Box Office Movie Award 2018 tak hanya menjadi saksi dari sukacita para pemenang, tapi juga menghadirkan pertunjukan yang tak kalah menyedot perhatian. Dimeriahkan artis kenamaan. Seperti apa kemeriahan panggung dari aksi para host hingga pengisi acara? Dan seperti apa pula kejutan dan pertunjukan yang bertajuk Love, Horror and Comedy di panggung IBOMA 2018 tadi malam. Kita simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot usai jeda pariwara yang berikut ini. Di Sumba itu emang ada apaan ya? Di mana tuh? Seriously guys? Sumba's heaven. Di sini emang susah sinyal ya? Kalau di sini tuh orang bilang sinyal GSM, geser sedikit mati. Selain film Pengabdi Setan, film Susah Sinyal menjadi film lainnya yang juga berjaya di ajang IBOMA 2018 tadi malam. Dari 3 penghargaan yang berhasil dibawa pulang, mampu menempatkan Gading Martin sebagai salah satunya. Gading yang selama ini lebih dikenal sebagai host dan kerap terlibat sebagai cameo di sejumlah film, akhirnya bisa membuktikan diri bahwa dirinya bisa berakting dengan baik, layaknya sang ayah Roy Martin. Menjalani syuting bersama istrinya sendiri, Gisela Anastasia, untuk pertama kalinya, Gading meraih penghargaan di industri film sebagai pemeran pendukung pria terbaik, mengalahkan aktor-aktor top lainnya seperti Reza Rahardian dan Epy Kusnandar. Pemeran pendukung pria terbaik Indonesian Box Office Movie Awards 2018 diberikan kepada Gading Martin dalam film Susah Sinyal, produksi Star Vision. Yeay! Anaknya Roy Martin menang nih. Pemain film gue. Wow, bener kata Ernest, mendingan nyiapin pidato tapi nggak menang daripada menang tapi nggak nyiapin pidato nih. Ernest di mana, Nas? Thank you, gue diajakin main film. Koko, thank you Ko. Sukses buat filmnya nanti yang baru. Thank you IBOMA, SCTV, thank you banget. Iya, buat film ya pertama. Udah tahu film Chicken nggak? Saya tuh film kalau baru berapa sih kemarin itu 14 lah, tapi biasanya kan perannya yang sentral tuh baru 2-3 film lah, sama terakhir kemarin Love for Sale. Biasanya saya banyak bantu sebagai cameo segala macam gitu. Nah dari pertama ditawarin film ini emang ceritanya emang Ernest kan pinter banget nulisnya ya. Nah ini membuktikan kalau memang ternyata saya ada tempat di dunia film Indonesia, jadi nggak ada salahnya juga untuk kedepannya saya ambil lagi film-film yang emang yang bagus. Film Susah Sinyal dengan 2 juta lebih penonton yang telah menyaksikan film garapan Ernest Prakasa tersebut juga mengalirkan kebahagiaan tersendiri bagi Arie Kriting dan Abdur Arsyad.
Karena berkat film ini pula, mereka akhirnya didaulat sebagai kategori ensemble talent terbaik. Lantas, di balik kesuksesannya di dunia stand-up komedi hingga industri film, benarkah Arik Riting tak pernah mengetahui berapa honornya? Ensemble Talent Terbaik Indonesian Box Office Movie Awards 2018 diberikan kepada Abdur Arsyad dan Arik Riting. Film Susah Sinyal, produksi Star Vision. Saya itu pilih manajer yang saya percaya lahir batinnya yang takut masuk neraka ya. Tampaknya dia takut masuk neraka, jadi memang saya mempercayakan segala macam urusan finansial dia saya sama dia. Karena saya itu tidak pernah tahu saya dibayar berapa. Manggung, MC, stand up, main film saya nggak pernah tahu. Selain para bintangnya, sang sutradara sekaligus penulis skenario film Susah Sinyal, Ernest Prakasa, juga menorehkan rekor saat dirinya mencetak hat-trick sebagai penulis skenario terbaik secara berturut-turut di ajang IBOMA. Dan yang lebih membanggakan, Ernest melibatkan sang istri dalam penulisan skenario film Susah Sinyal. Penulis skenario terbaik Indonesian Box Office Movie Awards 2018 diberikan kepada Ernest Prakasa dan Mira Anastasia. Dalam film Susah Sinyal produksi Star Vision. Gue senang banget karena berhasil meraih hat-trick untuk IBOMA di bidang skenario. Hat-trick men, hat-trick. Kami selalu punya antusiasme yang luar biasa kalau kita bicara skenario gitu ya. Kita menulis adalah bagian terlama dalam proses pembuatan film kita gitu. Kita syuting 1 bulan, pre-production 2 bulan, tapi nulis itu bisa 5-6 bulan gitu. Jadi itu memang proses yang buat kami paling kita curahkan semua energi dan waktu, dan ya puji Tuhan kita dapat ini. Ajang IBOMA 2018 yang berlangsung meriah juga menyisakan kebahagiaan bagi Abimana hingga Tatiana Safira yang meraih penghargaan sebagai pemeran utama pria terbaik dan pemeran utama wanita terbaik. Meski sama-sama tidak hadir di malam anugerah IBOMA 2018, tapi Abimana yang sangat memukau lewat perannya sebagai Dono di film Warkop DKI Reborn mewakilkan sukacita dan rasa bangganya pada sang putri yang menjadi wakil Abimana menerima penghargaan tadi malam. Dan pemenang utama wanita terbaik IBOMA 2018 adalah Tatiana Safira dalam film Ayat-Ayat Cinta 2 produksi MD Pictures. Di sini saya mewakili Tatiana. Tatiana, selamat, all the best, sukses, keluarga besar Ayat-Ayat Cinta, MD Pictures, it's for us all. Pada juri, terima kasih. SCTV, thank you. Dan pemeran utama pria terbaik Indonesian Box Office Movie Awards 2018 diberikan kepada Abimana Arya Satya. Ya terus senang aja sama bangga sama Ayah tentunya. Ya itu aja sih. Tapi hari ini emang nggak bisa hadir diwakilin. Iya maaf hari ini Ayah nggak bisa hadir karena ada kerjaan di luar kota, jadi dia nggak bisa hadir di sini. Jadi aku yang wakilin. Sementara itu, penghargaan khusus Producer of the Year akhirnya jatuh kepada Manoj Punjabi, di mana film-film yang diproduserinya berhasil meraih 7 juta penonton lebih sepanjang tahun 2017. Dan melihat antusias pecinta film yang semakin menggeliat, Manoj yakin bahwa film Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang juga menjadi harapan dan tujuan dari ajang IBOMA sendiri. Penghargaan khusus atau Producer of the Year Indonesian Box Office Movie Award 2018 diberikan kepada Manoj Punjabi. Industri ini, film Indonesia berkembang, kita bisa jadi tuan rumah, bisa tembus 100 juta penonton, itu namanya jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, itu adalah misi saya. Oh, tiketnya udah itu tuh, udah apa?
Di balik kemeriahan istimewa Iboma, Indonesia Box Office Movie Awards 2018 kemarin terselip momen demi momen antusias dan serba pertama. Di antaranya, antusias istimewa sederet sinias muda yang mengikuti ajang Indonesian Short Film Festival atau ISFF 2018 dan sukses meraih kemenangan lengkap dengan hadiah fantastis puluhan juta rupiah. Dipilah dan dipilih oleh sederet juri yang mumpuni di jagat industri perfilman nasional seperti Lola Amaria, Titi Rajo Bintang, hingga produser Irwan Arnada. Jajaran sinias muda pun terlihat bangga menaiki panggung Iboma pada hari Sabtu malam kemarin ketika satu persatu nama mereka diumumkan sebagai pemenang. Mulai dari film Kopi untuk Anissa, produksi Wooden House yang memenangkan posisi juara pertama, disusul film Be My Valentine, semuanya maju di hadapan panggung Iboma 2018 dengan raut bahagia penuh debar, menjulangkan momen bangga. Sekarang kita bacakan juara pertamanya, Best Film. Juara pertama mendapatkan piala, sertifikat, dan uang tunai sebesar 50 juta. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan kepada Kopi untuk Anissa, produksi Wooden House. Selamat. Boleh tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian untuk Best Film Indonesian Short Film Festival 2018. Foto bareng dulu. Be My Valentine, produksi Andri Ganda. Dan berikutnya produser runner-up mendapatkan piala, sertifikat, dan uang tunai sebesar 40 juta rupiah diberikan kepada Senandung Kala Itu, produksi Amazing Film. Baik, terima kasih para pemenang. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pemenang kita pada malam hari ini. Oh, ini. Debar-debar antusias juga dirasakan tiga pemain sinetron orang ketiga, Marshanda, Ronaldo Stockhorst, dan Samuel Zulkwin. Pasalnya untuk pertama kali mereka harus berkolaborasi, mengumumkan pemenang nominasi kategori Ensemble Talent Terbaik di atas panggung besar sekaliber Iboma 2018. Tak ayal, di belakang panggung pun Caca, Rio, dan Samuel sibuk mondar-mandir dan melatih dialog agar tampil prima di atas panggung. Tak banyak yang tahu, di balik kesibukan mereka, terselip momen langka Ronaldo ditemani oleh sang istri Aureli Beata Schulz. Maklum, selama menjalani syuting stripping sinetron orang ketiga, Rio mengaku tak memiliki banyak waktu berdua bersama sang istri. Tapi berkat acara Iboma 2018 kemarin, Rio jadi memiliki waktu ekstra lebih banyak dari biasanya hingga bisa menikmati waktu bersama meski diselingi kesibukan Rio seperti berikut ini. Peran di film para pemeran di film yang mampu berkolaborasi dengan banyak karakter lain karena bisa membangun chemistry antar pemain dan karakter agar itu sih kata-katanya luar biasa. Saya mendapat ditemani, biasanya jarang ketemu gitu kan, ya dengan kesibukan yang ada gitu. Ini seneng banget. Paling breakfast. Iya, sarapan kadang-kadang suka nggak sempet sarapan di rumah gitu, jadi selalu dibawain buat makan di mobil. Biasanya apa yang dibawa? Macam-macam sih, roti paling utama sih roti sih, minimal roti harus ada. Karena kan sarapannya dia memang roti gitu. Kalau memang sampai syuting ya memang walaupun harus syuting siang lah palingan gitu. Jadi pagi sampai siang bisa sama anak-anak. Terus nanti sore kadang-kadang anak-anak yang ke lokasi. Biasa juga biasa, dari mereka kecil ya udah begitu sistem kerja bapaknya, dan mereka tahu kalau bapaknya lagi nggak kerja berarti holiday gitu. Terus ya makanya mereka juga suka ke lokasi, terus mereka lihat sistem kerjanya seperti apa gitu. Dan sampai mereka bosen di lokasi pun ternyata ayahnya masih belum pulang juga gitu. Jadi mereka tahu oh memang lama kerjanya. Ya, memeriahkan panggung semegah dan seprestis ajang Iboma 2018 memang tidak mudah, hingga menggulirkan momen demi momen yang diwarnai sensasi mendebarkan.
Sensasi ini pula yang mewarnai persiapan sederet selebriti muda yang untuk pertama kalinya tampil di atas panggung Iboma 2018 hingga total melakukan persiapan dan pengorbanan. Jika Yoriko Angelin yang melakukan make up lebih dari 1 jam demi tampil prima melakonkan drama film Dilan 1990, maka lain halnya dengan Caitlin Halderman, sang bintang film Surat Cinta untuk Starla. Caitlin tidak hanya serius mempersiapkan kostum, tapi juga rela menahan sakit agar penampilan perdananya di atas panggung Iboma 2018 cantik dari segala angle. Kejepit. Oh, sikilnya udah itu tuh, udah hair puff. Enggak sih, copot aja. Yes. Kayak tube dress gitu, terus ada karena agak remaja-remaja gitu, jadi aku pengen pakai yang ini. Sama sepatunya punya aku sendiri, kayak stilettos gitu, tapi ada tali-talinya gitu. Jadi kayak jadi nggak tahu sih diapain tadi sama masku, tapi kayak di giniin, abis itu satu lagi juga diginiin, jadinya gini deh. Ini kan acara kayak Box Office Movie Awards gitu kan, dan ini udah beberapa tahun mereka menyelenggarakannya, jadi aku juga baru pertama kali dapat sesuatu di sini gitu, nominasi untuk Surat Cinta untuk Starla. Jadi aku pengen ya why not sih tampil bagus lah. Berapa lama ya tadi Kak kita make up? Sekitar 1 jam lebih lah. Pasti banget harus spesial dong, apalagi kan ntar aku bakal ada dramanya Dilan juga di sini sekilas gitu, terus juga baca nominasi sama teman-teman Dilan, jadi harus spesial buat Iboma. Pertama kali banget, bener-bener pertama kali, dan seneng banget rasanya diundang sama Iboma, apalagi bisa baca nominasi juga nanti. Uniknya tidak hanya para pendatang baru perfilman nasional saja yang antusias dan mengerahkan yang terbaik untuk tampil di panggung Iboma 2018 kemarin, tapi artis Jessica Mila juga tak mau kalah tampil istimewa hingga mempersiapkan make up dan kostum yang elegan. Penampilan Jessica di atas panggung Iboma 2018 kemarin semakin istimewa karena menjadi aksi pertama Jessica setelah lebih dari 2 tahun vakum dari jagat sinetron hingga menyisakan memori deja vu khusus bagi Jessica sekaligus teka-teki. Betah berlama-lama tak muncul dalam sinetron? Mungkinkah Jessica Mila kini tak mau lagi terjun dan bermain dalam sinetron? Jawabnya seolah tertambat pada kebahagiaan Jessica yang kini senang bisa menikmati banyak waktu libur hanya dengan membintangi sejumlah film termasuk film Mata Batin yang masuk dalam nominasi Indonesia Box Office Movie Awards 2018 kemarin. Kabarnya terlalu asyik bermain film membuat Jessica ketagihan untuk menjalani liburan lagi dan lagi. Seperti liburan singkat ke Singapura yang baru-baru ini dijalani Jessica bersama dengan Misha Chandrawinata sang kekasih. Halo pemirsa Hotshot, sekarang aku lagi persiapan untuk Indonesia Box Office Movie Awards 2018. Sekarang lagi make up. Kita waktu itu pengen liburan tapi yang dekat-dekat aja, jadi akhirnya kita milih Singapura, terus sempat ke Universal Studio, ke Sea Aquarium. Udah deh jalan-jalan aja di situ, foto-foto sama Michelle, sama Kak Cepi, manajerku, sama Marsha juga. Marsha nyusul sih, dia nggak dari awal. Aku mau ke US, berangkatnya tanggal 2 April sampai tanggal 16 April atau 17 April. Habis itu baru lanjut syuting film, tapi syutingnya di Maluku. Bukan berarti nggak mau sinetron juga sih, mau-mau aja, cuman karena sekarang lagi enaknya kalau film kan aku kayak bisa 1 judul, habis itu ada waktu buat liburan lagi, habis itu syuting lagi, jadi kayak lebih setiap mulai satu project tuh bisa lebih fresh, bisa lebih total juga jadinya kan gitu. Kalau misalnya sinetron kan kayaknya harus selalu di lokasi setiap hari sampai berbulan-bulan, itu sih yang aku kayak ntar dulu deh, belum siap gitu. Judul lagunya Hello You, itu lagu saya yang ciptakan.
you have to call me Dito Percussion. Mungkin bukan emang itu tujuan utama lo ya, tebar pesona buat dapetin cewek ya kan? Saya kan juga harus milih-milih, Cak. Emangnya nggak capek kayak gini? Kejutan unik pekan ini seolah siap menyambut penayangan perdana film Teman Tapi Menikah pada tanggal 29 Maret 2018 nanti. Pasalnya tidak hanya menghadirkan chemistry romantis antara Adipati Dolken dan Vanessa Priscilla, tapi film yang ditulis oleh Ayu Diabing Slamet itu juga menyimpan kejutan penampilan khusus Iqbal Ramadan. Kabarnya demi film ini, Iqbal bahkan rela terbang dari Amerika Serikat demi menjalani syuting di Jakarta karena tertarik dengan alur film Teman Tapi Menikah yang mampu menyentil memori cinta hingga baper. Dan di film Teman Tapi Menikah, gue ada sebagai special appearance. Gue ngerasa itu satu cerita yang bener-bener distinct aja sih. Maksudnya ketika lo temenan sama temen lo SMA, dan saya rasa kayak gini-gini banyak sekali terjadi gitu. Kayak temenan dari SMA, gak pernah jadi apa-apa, gak berani untuk mendekati sampai akhirnya dia tahu kalau misalnya semua itu cuma angan gitu. Kayak dia adalah something that I can never have gitu, I will never have. Jadi kayak sesuatu yang gue tidak mungkin dapatkan gitu, gak akan pernah dapat. Uniknya, kehadiran Iqbal di film Teman Tapi Menikah justru melakoni serangkaian adegan istimewa dengan Adipati Dolken. Sontak saja, potret rukun antara Adipati dan Iqbal ini mematahkan rumor bahwa mereka sempat diguncang konflik karena memperebutkan cinta Vanessa Priscilla di dunia nyata. Buktinya demi adegan romantis, Iqbal bahkan menciptakan sebuah lagu soundtrack khusus untuk film Teman Tapi Menikah tanpa tergoyahkan rasa cemburu. Saya diminta untuk ngisi original soundtracknya yang saya nyanyiin di sini tuh bareng sama Dito, Adipati Dolken. Judul lagunya Hello You. Itu lagu saya yang ciptakan. Ketika sahabat lo bilang dia mau nikah, harusnya lo ikut seneng. Tapi ini beda. Dia beda. Oh, mau putus sama Dila. Ya habis gimana dong, Cak? Lo harus berubah. Masalah gue selalu itu. Gue mikirnya sih gue berubah. Tapi kenyataannya enggak. Makanya gue cuma cinta sama satu cewek. Sama 12 tahun. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Justin Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.